Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kali ini giliran kelompok kami untuk membawakan sebuah materi yang berjudul Sabar. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3, diantaranya ada saya sendiri, Siti Rohmat Azizia, kemudian ada Rahma Hendriani, Hildita Cahyaning Aryani, kemudian ada Nurul Fajriyah, Zuhrufa Nurrahmatu. Baiklah teman-teman semuanya, kita masuk ke pembahasan mengenai tentang sabar itu sendiri secara psikologis, atau psikologi sabar itu seperti apa sih? Nah, menurut Al-Hafiz, dari sabar ini dikatakan sebagai kompetens, di mana kemampuan untuk menahan emosi, pikiran, perkataan, dan perilaku. Nah, selain itu, syarat dari kompetensi ini adalah menahan dilakukan secara aktif, kemudian merupakan respon awal, kemudian juga tujuan baik dan taat terhadap aturan. Ada beberapa istilah yang dikemukakan oleh tokoh psikologi barat atau perspektif psikologi barat di sini mirip atau merujuk ke istilah sabar ini. Di antaranya ada perseveransi, kemudian self control, kemudian ada acceptance, kemudian resiliensi. Nah, untuk istilah-istilah tersebut nanti akan dijabarkan oleh rekan saya Rahma Hendriani, kemudian akan dijabarkan juga oleh Hildita Cahyaning Aryani. Saya persilahkan. Nah, yang pertama adalah tentang perseverance atau kegigihan ataupun keuletan. Di sini menurut Duckworth, perseverance itu adalah sebuah kegigihan, keuletan yang merupakan salah satu karakter kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan jangka panjang. Nah, untuk contohnya sendiri dalam konsep Islam itu ialah seperti sabar. Di sini adalah seperti kita sedang belajar untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, di situ kita membutuhkan sebuah kegigihan, keuletan yang dicakup dalam sabar tersebut. Kemudian menurut Eisenberger and Leonard, sebuah ketekunan akan mempengaruhi tindakan individu, baik tingkat upaya yang mereka lakukan saat mengejar upaya mereka tersebut, panjang daya tahan mereka, ataupun ketahanan mereka dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan berulang. Nah, contohnya seperti metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu yang dimana dalam proses tersebut adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan sebuah effort atau sebuah kegigihan untuk mencapai si ulat tersebut menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, kemudian menurut Bandura, ketekunan juga mempengaruhi seberapa banyak stres individu dapat bertahan saat mereka mengatasi kemunduran dan tingkat pencapaian yang akhirnya mereka sadari. Contohnya itu ialah seperti orang yang gigih menemukan cara untuk menghindari kendala atau mengubahnya dengan tindakan mereka. Sedangkan orang yang kurang ulet mudah putus asa dengan hambatan dan tantangan tak terduga. Nah, di sini perseverance itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah perceive control over adversity atau kontrol yang dirasakan atas kesulitan. Yang kedua adalah perceive responsibility for adversity outcomes atau tanggung jawab yang dirasakan atas hasil kesulitan. Kemudian adalah yang selanjutnya acceptance. Acceptance itu apa sih? Acceptance itu ialah penerimaan diri seseorang atau yang sering dikatakan dengan self-acceptance. Makna yang terkandung mempunyai kemiripan dengan kesabaran dalam Islam, yaitu seperti sejauh mana seseorang tersebut mampu untuk menerima keadaan dirinya. Nah, dalam konteks budaya Timur, termasuk kita yang berada di Indonesia yang mengikuti budaya Timur tersebut,
Penerimaan diri dapat berarti menerima takdir Tuhan dan menerima segala sesuatu yang tidak bisa dirubah. Nah, konsep psikologis yang dekat dengan kategori ini adalah seperti konsep kematangan emosi atau emotional maturity maupun kematangan kepribadian. Nah, yang di sini dibahas saya adalah self control dan juga resiliensi. Nah, apa sih self control itu? Self control menurut Averill adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan juga yang tidak diinginkan, dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang ia yakini. Nah, dari yang dikemukakan Averill ini, beliau menitik beratkan pada seperangkat kemampuan seseorang untuk mengatur dalam memilih tindakan yang sesuai dengan apa yang diyakininya. Dapat disimpulkan bahwa kontrol diri sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif, serta merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi self-control itu sendiri. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu dari faktor internal juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu bisa dari fisik ataupun dari usia yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri. Dan kemudian ada faktor eksternal, yaitu misalnya orientasi religius, kognitif, atau asuhan orang tua. Nah, beberapa dari faktor ini berperan penting dalam membentuk self-control manusianya. Orientasi religius, kalau sudah paham agama, insya Allah nanti untuk mengontrol diri sendiri juga lebih baik. Terus kognitif, cara berpikir juga begitu. Dan selanjutnya adalah asuhan orang tua. Nah, di sini asuhan orang tua itu membentuk kepribadian dari seseorang itu sendiri. Jadi bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bisa mengontrol diri juga bisa dilihat dari bagaimana cara orang tua mengasuh dirinya itu atau mengasuh orang lain itu. Menurut Averill, self-control bisa disebut juga dengan sebutan kontrol personal atau kontrol diri sendiri. Jadi jenis-jenis self-control atau kontrol personal diantaranya adalah kontrol perilaku atau behavior control. Terus ada kontrol kognitif atau cognitive control, dan kontrol keputusan atau decisional control. Nah, kontrol perilaku di sini di mana seseorang itu bisa mengatur, mengontrol, bisa memilih di mana dia bisa berperilaku seperti ini, yang baik gimana, yang buruk gimana. Oh, dengan orang yang ini nanti bagaimana, dengan orang ini berperilakunya bagaimana, dengan yang muda, dengan yang tua nanti juga berbeda. Kemudian kontrol kognitif yaitu kontrol pikiran, jadi sesuai dengan tempatnya begitu. Kemudian kontrol keputusan juga sesuai dengan apa yang menjadi problem, terus bagaimana sih kedepannya, ada tidak hambatan-hambatan yang akan terjadi, dan lain sebagainya. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan juga kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan. Resiliensi juga berasal dari bahasa Latin yaitu resilere, yang memiliki makna bangkit kembali. Jadi resiliensi itu adalah bagaimana cara kita bisa bangkit kembali setelah apa yang kita hadapi, seperti itu. Kemampuan ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan individu yang mampu mengembangkan kemampuan resiliensi ini dengan baik, maka dia akan sukses untuk menghadapi permasalahan hidup yang sedang dia alami. Nah, menurut Ravitch dan Seth, resiliensi terbentuk dari 7 aspek dalam diri seseorang, yaitu 1. Emotional regulation. Emotional regulation atau pengaturan emosi adalah kemampuan seseorang untuk tetap berada pada keadaan tenang dan terkendali meskipun pada kondisi yang menekan. Dengan kata lain, sejauh mana kita dapat mengendalikan emosi, khususnya emosi negatif ketika kita tengah mengalami kegagalan atau musibah.
Selanjutnya, nomor 2 ada impulse control atau pengendalian diri. Nah, individu yang memiliki faktor pengendalian dorongan yang tinggi, maka akan lebih mudah dalam mengatur emosi. Kemudian ada optimis. Optimis adalah kepercayaan diri bahwa segala sesuatu yang akan ada atau yang akan dapat berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya ada causal analysis atau analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab dari sebuah peristiwa yang ia alami. Hal ini penting untuk menjaga diri kita agar tidak mengambil tindakan yang salah dan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan untuk turut merasa atau mengidentifikasi diri dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Empati membantu kita untuk peka terhadap perasaan orang lain dan mengurangi risiko terjadinya konflik. Ada self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri menggambarkan sebuah keyakinan bahwa individu dapat memecahkan masalah dan dapat meraih kesuksesan. Dengan adanya keyakinan ini, kita menjadi termotivasi untuk memecahkan masalah dan yakin bahwa masalah yang kita hadapi itu mampu untuk dilewati. Yang terakhir ada reaching out atau kemampuan untuk meraih apa yang dia inginkan. Individu yang mampu untuk memperbaiki dan mencapai keinginan yang dituju, maka akan memiliki aspek yang lebih positif. Apabila kita takut gagal sebelum mencoba, kita tidak akan mendapat apa yang kita inginkan. Nah, dari ketujuh aspek tersebut sangat penting untuk dimiliki bagi orang-orang yang ingin menjadi pribadi yang resilient dan dapat menghadapi tantangan kehidupan. Untuk membentuknya tentu dibutuhkan latihan agar diri bisa terbiasa untuk mengembangkan mindset resiliensi ini. Nah, jika beberapa aspek ini dikembangkan dengan baik, maka itu akan menimbulkan upaya untuk meningkatkan resiliensi pada diri manusia itu sendiri. Terima kasih. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang definisi sabar menurut pandangan Islam. Nah, sabar merupakan salah satu unsur yang pastinya dimiliki oleh setiap manusia. Walaupun dalam hal ini tuh masih ada beberapa kalangan intelektual yang memperdebatkan terkait posisinya dalam manusia. Beberapa dari mereka mengatakan sabar merupakan sikap yang dimiliki setiap orang. Namun, sebagian lainnya mengatakan bahwa sabar adalah sifat yang melekat pada diri seseorang. Pada awalnya, secara etimologi juga sabar memiliki makna menahan pada tempat yang sempit. Tapi, jika dikaitkan dengan manusia, sabar bisa diartikan dengan menahan jiwa dari hal-hal yang dibenarkan oleh logika dan wahyu. Dalam kitab At-Ta'rifat, karangan dari Asy-Syarif Ali Muhammad Al-Jurjani, menjelaskan bahwa sabar adalah sikap untuk tidak mengeluh karena sakit baik karena Allah maupun bukan karena Allah. Nah, dalam agama sabar merupakan salah satu makomat dan merupakan salah satu anak tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu ulama klasik dalam agama Islam, telah membahas terkait sabar dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin dalam bab sabar dan syukur. Nah, Al-Ghazali ini mengklarifikasikan sabar dan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sabar yang berhubungan dengan keadaan. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali juga membagi dalam dua bagian, yaitu sabar badan dan sabar jiwa. Sabar badan itu bisa dibilang kemampuan badan untuk menanggung kesulitan dari bertahan terhadap hal-hal seperti itu. Nah, sedangkan sabar jiwa merupakan kesabaran karena didorong oleh nafsu. Lalu yang kedua itu sabar berdasarkan kuat dan lemahnya. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu kemampuan menahan diri dari dorongan nafsu sehingga tidak ada lagi nafsu yang tersisa untuk melawan. Yang kedua itu ada orang yang tidak dapat melawan hawa nafsunya, tapi kemudian dia tergoda dan melakukan hal yang membuatnya tergoda. Terus yang ketiga itu orang yang melawan hawa nafsu, tapi terkadang dia kalah dan menang. Lalu yang ketiga ada sabar yang berdasarkan hukumnya. Berdasarkan hukumnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu hukumnya wajib. Maksudnya itu
itu menjadi wajib ketika kita harus menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Lalu yang kedua itu sabar hukumnya sunnah ketika kita menahan diri dari hal-hal yang makruh. Lalu akan menjadi haram ketika kita berada di situasi yang bahaya seperti tangan akan dipotong tetapi kita hanya pasrah, dan menjadi makruh ketika kita terima atas tindakan yang tidak adil yang tidak disukai oleh agama. Lalu yang terakhir itu sabar berdasarkan kondisi yang menimpanya. Sabar ditinjau dari kondisi ini tidak lepas dari perkara hal yang disukai dan hal yang tidak disukai. Selanjutnya kita membahas mengenai pembagian sabar dan tingkatannya. Menurut Quraisy Shihab, sabar itu terbagi menjadi dua, yakni kesabaran jiwa dan juga kesabaran jasmani. Keduanya, kesabaran jiwa dan jasmani itu terbagi menjadi dua, yakni secara sukarela dan keterpaksaan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan pembagian sabar itu ada tiga, yakni sabar atas musibah, sabar atas ketaatan, dan sabar atas kemaksiatan. Kemudian, tingkatan orang sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah at-taibin, yakni orang-orang yang sanggup meninggalkan dorongan syahwat. Mereka itulah termasuk kategori orang-orang yang bertaubat. Yang kedua adalah zahid, yaitu orang yang ridho, yang senang atau puas menerima apapun yang ia terima dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah siddiqin, yaitu orang yang mencintai apapun yang diperbuat oleh Tuhan untuk dirinya. Berikut ini adalah keutamaan dari sifat sabar dalam agama Islam. Yang pertama berada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, di mana di dalam surat itu Allah SWT menjelaskan bahwa pujian Allah terhadap orang-orang yang sabar. Allah itu memuji orang-orang yang benar dalam keimanannya. Kemudian tercantum di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 146 juga dijelaskan bahwa Allah itu akan mencintai orang-orang yang sabar. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tertuang di dalam Quran surat Hud ayat 11. Tak lain istimewanya, keutamaan dari sabar ialah mendapatkan martabat yang tinggi di dalam surga. Itu sudah tertuang di dalam Quran surat Yunus ayat 9. Selain itu, kesabaran juga mengajarkan manusia memiliki ketekunan dalam bekerja serta mengerahkan kemampuannya untuk merealisasikan tujuan-tujuan amaliyah dan ilmiahnya. Sebenarnya banyak sekali keutamaan-keutamaan dari kesabaran ini.